kalau saya berkompeten jadi guru, insya Allah mau aja. Kalau menurut saya pribadi sih untuk jadi guru SLB ya agak kurang gimana ya, kurang bagus aja ya, karena selain capek, pasti lebih capek ya 2 kali lipat, terus juga belum tentu apa yang mereka ajarin sebagai guru ke anak-anaknya itu nyampe ke si anaknya itu gitu kan. Terus juga si anaknya pun belum tentu bisa nerima si guru-gurunya itu. Kalau misalkan ada pilihan lain, mungkin saya memilih pilihan lain. Tapi kalau misalkan nggak ada pilihan, ya mungkin hanya untuk sebagai charity atau misalkan kayak sebatas ladang amal sih, saya nggak jadi masalah. Cuman kalau misalkan untuk jadi profesi, kayaknya nggak deh. Nama Erna Susilowati, SPD, profesi sebagai Kepala Sekolah di SLB BC Nurta Hidayah. Nama saya Cucu Rubah SPD, tanggal lahir Bandung 5 Agustus tahun 1963. Nama saya Yayu Siti Makiah, umur sekarang tuh 40 tahun. Saya Heni Susanti, usianya 42 tahun. Nama saya Bapak Uden Rahmat, umur 58 tahun. Nama saya Ilman Rahman, umur lebih kurang 43 tahun. Profesi sebagai guru, tentunya guru kelas. Di samping itu juga mempunyai tugas tambahan sebagai wakil dari kepala sekolah urusan kurikulum. Saya mengajar sudah lumayan lama sih, sekitar dari tahun 2004 sampai sekarang. Untuk murid, khususnya untuk tahun ajaran baru sekarang ini, murid itu ada lebih kurang 60 orang siswa. Dan kebetulan saya sendiri mengajar 6 orang siswa. Kegiatan selain mengajar ya mungkin saya juga karena selain guru, saya juga sebagai wakil kepala sekolah. Saya sering mendapat tugas untuk mewakili kepala sekolah, mengikuti rapat-rapat kalau di sini istilahnya wilayah korwil ya, koordinator wilayah gitu. Kalau untuk masuk SLB mungkin tidak sesulit seperti masuk sekolah umum. Yang pertama dan sudah biasa itu adalah kelengkapan seperti kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, kemudian juga formulir pendaftaran, KTP orang tua. Yang membedakan itu kalau di SLB harus ada surat dari
atau keterampilan. Profesi saya di sini di SLB sebagai guru SBK Seni dan Keterampilan. Walaupun mereka ada kekurangan, tapi potensi mereka itu bagus sekali gitu. Kalau diarahkan ke arah seni dan keterampilan, materi untuk di sekolah biasa dan di SLB ini sebetulnya sama. Cuma mungkin perbedaannya dalam metode penyampaiannya, gitu. Kalau di sekolah luar biasa, di sekolah biasa yang normal, misalkan kita menyampaikan tidak harus misalkan repot-repot dengan bahasa isyarat, dengan kode-kode lain. Sedangkan kalau di SLB di sini kita menyampaikan materi itu ya sebagaimana metode kita yang umumnya plus dengan bahasa isyarat mereka gitu. Di sekolah SLB ini mereka mempunyai kelebihan dari daya tangkap. Saya di sekolah biasa menyampaikan materi itu satu tarian misalkan 1 bulan, sedangkan di sini 4 kali pertemuan juga sudah bisa mereka tangkap dengan baik. Itu kelebihannya untuk di sekolah luar biasa ini. Pengalaman mengesankan selama saya mengajar di SLB ini mungkin banyak ya. Banyaknya dari kita awalnya tidak tahu misalkan metode yang untuk menyampaikan materi seni terutama ya di sekolah biasa dengan sekolah luar biasa. Nah, kita pengalamannya itu, kesannya itu. Jadi kita mendapatkan pelajaran buat kita juga mendapatkan ilmu di sini itu di SLB itu. Cara mengatasi anak tantrum, mungkin kita menggiring mereka, mengarahkan mereka dengan kemauan mereka. Maunya apa? Kita ikuti, kita arahkan supaya mereka semangatnya timbul kembali. Seperti itu. Dorongan saya untuk mengajar di SLB ini, mungkin saya punya misi ingin melestarikan budaya Sunda khususnya di sekolah ini, di SLB ini, karena saya pikir semua siswa berhak untuk mendapatkan pelajaran yang sama. Itu mungkin motivasinya. Sempat itu wajar ya. Alasan menyerahnya mungkin saya di sini mungkin menyerah karena saya kan baru di lingkungan ABK ya, di SLB itu baru kan. Jadi kita menyampaikan metode itu wah harus kayak gimana, kan otomatis kan beda sekali sama yang di sekolah biasa gitu. Nah itu yang jadi saya ingin mengundurkan diri atau menyerah itu. Tapi alhamdulillah saya karena melihat mungkin dari sisi lain anak-anak bisa menarik minat saya kembali. Nah, saya mengurungkan diri dan terus berjalan di sini. Pernah saya alami oleh teman-teman saya seprofesi di bidang seni. Nah, ada juga tetangga di rumah yang istilahnya seolah mengolok-olok saya gitu. Kok mau-maunya ngajar di SLB? Ketika saya kan kalau di SLB itu ketika kita mau mencari murid, mencari siswa itu tidak hanya kegiatan PPDB, orang tua datang ke sekolah gitu, tapi kita juga harus proaktif mencari keluar. Nah, memang kita itu kurang diterima dengan baik. Jadi
mereka beranggapan bahwa SLB itu sekolah SLB itu hal yang di mata mereka itu yaitu negatif itu tadi. Jadi walaupun mereka punya anak yang berkebutuhan khusus yang seharusnya bisa disekolahkan di SLB, tapi karena mereka punya image, punya pandangan negatif tentang SLB, bahwa SLB itu untuk orang-orang yang gimana lah, untuk orang-orang yang yang dianggapnya abnormal, tidak normal, tidak wajar, tidak sesuai dengan kelaziman sekolah-sekolah pada umumnya. Ya seperti itu. Pada akhirnya kita itu ditolak. Berpositif thinking aja ya. Mungkin mereka belum tahu bagaimana profesi sebagai guru SLB itu seperti apa. Kalau mereka udah kenal, udah tahu bagaimana kita terjun di dunia penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, pasti mereka tuh berbaliklah penilaiannya, tidak akan punya penilaian negatif lagi gitu. Selain mereka belum tahu, terus di situ saya pastikan punya kesempatan untuk memberitahukan kepada mereka supaya mereka tidak melihat sebelah mata lagi atau melihat bahwa profesi guru itu suatu yang memalukan atau misal rendah atau dan sebagainya lah gitu ya. Kalau saya perhatikan, dan juga ini informasi bukan hanya dari saya tapi juga dari beberapa orang, termasuk juga dari psikolog yang menyarankan ketika anaknya itu untuk bisa ke sekolah luar biasa itu, memang akhirnya mereka punya mindset bahwa sekolah luar biasa itu sekolah buat anak-anak yang kalau dulu sebutannya anak-anak ngacai gitu sebutannya ya, padahal bukan seperti itu. Sekolah luar biasa itu dia tidak hanya anak-anak yang tunagrahita atau yang selama ini diberi label anak-anak Down syndrome yang punya wajah itu Mongol atau satu wajah satu dunia, jadi sama gitu wajahnya itu. Padahal di sekolah luar biasa sendiri itu ada untuk anak tunanetra, tunarungu, kemudian tunadaksa, dan yang seperti kita tahu untuk anak-anak tersebut mereka tidak mengalami kekurangan ataupun lamban dalam hal IQ-nya. Mereka itu bisa sampai di sekolah-sekolah umum, kemudian juga dia bisa sampai kuliah kalau untuk anak-anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Memang betul untuk anak tunagrahita itu mereka tidak mampu untuk didik karena biasanya mampu latih atau mampu rawat, seperti itu. Jadi akhirnya orang-orang menganggapnya bahwa SLB itu adalah untuk sekolah orang-orang bodoh, padahal tidak seperti itu. Kadang orang tua juga di sini lebih dia itu merasa malu memiliki memiliki anak yang berkebutuhan khusus, merasa malu. Karena apa? Ya karena mereka ketakutan para orang tua anak-anak mereka itu menjadi bahan cemoohan, bahan gunjingan dari masyarakat sekitar. Kalau boleh memilih mungkin mereka nggak mau ya, anaknya ABK kan suka dihina orang, dibully orang. Tapi mungkin Allah percaya bahwa anak itu nanti kelak penolong dia, kan mereka nanti yang bawa kita ke surga. Kalau ditanya malu, kenapa harus malu ya? Bangga lah. Pekerjaan menjadi seorang guru SLB itu di mata saya itu pekerjaan yang mulia. Jadi tidak ada alasan untuk saya harus malu. Memang